Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini, kuliah Geografi Ekonomi, dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai barokah untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai analisis ekonomi basics atau analisis ekonomi lokal, di mana di dalam analisis ini kita melihat pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi lokal memiliki fungsi dari bagaimana ekonomi lokal atau bisnis lokal di suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan setiap individu yang ada di wilayah itu. Baik setiap individu dalam tiap individu di masyarakat ataupun setiap individu di dalam suatu komunitas yang ada di wilayah itu. Dan kemudian setelah dapat memenuhi kebutuhan individu di dalam wilayah itu, ekonomi lokal itu kemudian bisa digunakan untuk kegiatan ekspor barang-barang, barang-barang lokal ke wilayah lain atau ke negara lain. Nah, jadi yang pertama adalah melihat bagaimana ekonomi lokal itu dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya atau dalam wilayahnya. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana ekonomi lokal itu setelah dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, kemudian bagaimana ekonomi itu dapat melakukan ekspor barang-barang ke wilayah yang lain. Nah, di sini ditulis bahwa setiap perusahaan merupakan bagian dari sektor industri, dan sektor industri ekonomi lokal adalah faktor paling mendasar yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, mengapa? Karena dengan sektor industri ekonomi lokal atau bicara ekonomi lokal, maka kita bisa mengetahui apakah wilayah itu mampu bersaing dengan wilayah yang lain atau tidak. Ketika wilayah itu sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya, kebutuhan wilayahnya, maka dia sudah dapat bersaing dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, ketika seperti itu, maka pertumbuhan wilayahnya, pembangunan wilayahnya berbeda dengan wilayah yang ekonomi lokalnya baru mampu memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri. Kalau sudah mampu untuk memenuhi wilayah sendiri, maka pembangunannya bisa arah infrastrukturnya bagaimana caranya untuk mempermudah kegiatan ekspor dan impor ke wilayah lain atau ke negara lain. Tapi jika masih hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya saja atau kebutuhan di wilayah itu saja, maka pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonominya diprioritaskan kepada bagaimana pemerataan aksesibilitas ke semua wilayah, sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk dalam berkompetisi di bidang ekonomi atau ikut serta dalam kegiatan ekonomi di wilayah itu. Hal ini terkait dengan transportasi pertemuan minggu lalu. Bicara ekonomi lokal berarti kita bicara mengenai ekonomi regional suatu wilayah. Karena walaupun yang dikaji adalah satu wilayah saja, tetapi kita melihat setiap region yang ada di wilayah itu. Oke, atau jika yang kita kaji adalah kumpulan dari beberapa wilayah, maka yang kita kaji adalah wilayah yang bergabung menjadi satu itu. Nah, dalam ekonomi regional, maka ada makroekonomi, yang dimana makroekonomi ini bersifat berupa sebuah kebijakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ke seluruh wilayah. Karena ia bicara secara makro, secara luas. Jadi ia melihat bagaimana setiap wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Berupa apa? Berupa kebijakan-kebijakan misalnya mempermudah ekspor, mempermudah impor, mempermudah pajak, mempermudah perizinan, dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan ekonomi makro. Nah, di mana di setiap wilayah, kenapa perlu dilakukan kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan? Karena setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Keunggulan komparatif, keunggulan antar wilayah yang berbeda-beda berdasarkan potensinya tadi. Kemudian skala prioritas. Wilayah itu menjadi wilayah yang cepat berkembang atau tidak.
wilayah itu memiliki potensi yang sangat unggul atau tidak. Wilayah itu merupakan wilayah pusat pemerintahan atau bukan. Wilayah itu berada di wilayah yang strategis atau tidak. Jadi berbicara skala prioritas. Dan juga pendapatan. Setiap wilayah memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Sehingga kebijakannya pun berbeda. Ketika di wilayah itu pendapatannya rendah, maka kebijakannya berbeda dengan wilayah yang memiliki pendapatan yang sudah tinggi. Bisa jadi perbedaannya misalnya yang satu dibangun aksesibilitas, yang satu dipermudah kebijakan ekspor impornya atau mempermudah dalam pajak. Nah, itu perbedaan dari apabila terjadi perbedaan baik itu pendapatan, potensi, keunggulan komparatif ataupun skala prioritas. Selain ekonomi regional secara makro, ekonomi regional secara mikro bersifat bagaimana perencanaan wilayah menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan proyek. Nah, kalau makro berarti secara luas, kalau mikro secara sempit. Kalau makro bicara wilayah secara keseluruhan, kalau mikro hanya bicara lokasi-lokasi site-site yang dimana suatu kegiatan ekonomi, suatu titik kegiatan ekonomi itu akan dibangun. Makanya di sini disebut sebagai kegiatan proyek. Misalkan pembangunan pasar, pembangunan mal baru, atau pembangunan rumah sakit baru, pembangunan universitas baru, ataupun yang lain. Yang dimana pembangunan itu bersifat untuk mempercepat pertumbuhan wilayah di wilayah sekitar dari objek yang dibangun. Kalau misalnya membangun universitas berarti mempercepat pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah universitas itu, di lokasi yang universitas itu dibangun. Yang dimana hasil akhirnya adalah menentukan wilayah mana yang sangat cocok, yang sangat berpotensi untuk dibangun proyek atau kegiatan itu, baik tadi mall, universitas, pasar, terminal ataupun yang lain. Model ekonomi basis didasarkan pada asumsi bahwa secara umum kegiatan ekonomi lokal terbagi menjadi dua sektor. Sektor pertama adalah sektor basis atau non-lokal, sedangkan sektor kedua adalah sektor non-basis atau lokal. Nantinya kita akan membahas ini di slide berikutnya, apa itu sektor basis atau non-lokal dan sektor non-basis atau lokal. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa cara untuk memperkuat dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal adalah dengan cara mengembangkan dan meningkatkan sektor basis. Nah, jadi jika kita ingin meningkatkan ekonomi lokal, bagaimana ekonomi lokal tadi dapat memenuhi kebutuhan di dalam negerinya, kebutuhan di wilayah itu, yang kemudian nanti bisa dilakukan ekspor atau perdagangan dengan wilayah lain adalah dengan meningkatkan atau mengembangkan sektor basis secara teori dari basis ekonomi. Oleh karena itu, sektor basis diidentifikasi sebagai mesin dari ekonomi lokal dan disebut sebagai basis ekonomi dari ekonomi lokal. Jadi dengan adanya sektor basis, maka perekonomian di wilayah itu dapat digerakkan menjadi lebih cepat, dapat digerakkan untuk mendapatkan pertumbuhan yang terbaik. Pertumbuhan yang cepat yang dapat meningkatkan ekonomi di wilayah itu. Nah, walaupun secara sederhana, total ekonomi adalah pertambahan dari basis dan non-basis. Tetapi sektor basis menjadi mesin karena sektor basis menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi lokal di suatu wilayah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu sektor basis dan sektor non-basis. Menurut Glason tahun 1977, kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakat atau memasarkan barang dan jasa kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat. Nah, jadi kegiatan ekonomi basis adalah kegiatan ekonomi yang orientasinya tidak lagi hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi sudah berorientasi untuk kegiatan ekspor atau memenuhi kebutuhan untuk masyarakat atau individu dari wilayah yang lain. Nah,
Bertambahnya banyaknya basis di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan. Menambah permintaan barang dan jasa akan menimbulkan volume kegiatan, begitu juga sebaliknya. Nah, hal ini berkaitan dengan roda perputaran ekonomi di suatu wilayah. Ketika kegiatan basis dari suatu wilayah, kegiatan ekonomi basis di suatu wilayah itu banyak, maka wilayah itu dapat melakukan kegiatan perekonomian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi untuk kebutuhan dari masyarakat yang ada di luar wilayahnya. Dengan semakin bertambahnya kegiatan basis, maka permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah itu akan semakin meningkat. Ketika akan semakin meningkat, maka kegiatan ekonomi di wilayah itu akan meningkat. Ketika kegiatan ekonomi meningkat, maka perekonomian wilayahnya akan berkembang menjadi lebih baik. Dengan asumsi itu, maka dapat diperkirakan bahwa setiap individu masyarakat yang ada di wilayah itu dapat bekerja, dapat memiliki kegiatan ekonomi sehingga memiliki penghasilan yang lebih baik. Kegiatan basis itu tadi, sedangkan kegiatan yang bukan kegiatan basis disebut sektor non-basis. Sektor non-basis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sehingga permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini mengapa? Karena sektor non-basis ini hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Produktivitasnya dipengaruhi oleh permintaan dari masyarakat yang ada di wilayah itu. Ketika permintaannya sedikit, maka perputaran ekonomi di sektor non-basis pun sedikit. Sehingga ketika sektor itu masih menjadi non-basis yang belum bisa digunakan untuk memasarkan hasil barang atau jasa keluar wilayah, maka ia tidak akan bisa melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena apa? Karena masih bergantung pada tingkat pendapatan ekonomi di masyarakat. Nah, untuk meningkatkan sektor non-basis menjadi basis adalah dengan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Dari mana caranya? Adalah dengan meningkatkan kegiatan basis yang ada di wilayah itu. Yang seperti dijelaskan sebelumnya, ketika kegiatan basis meningkat, maka diasumsikan ekonomi wilayah itu meningkat dan pendapatan masyarakat meningkat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka sektor non-basis yang ada di wilayah itu akan mengalami pertumbuhan yang kemudian pertumbuhannya itu akan memicu sektor non-basis itu menjadi sektor basis di wilayah tersebut. Sehingga di sini menurut Harigan, oleh karena itu satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan wilayah itu adalah sektor basis. Karena sektor basis tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan dari wilayah yang lain. Bagaimana caranya sektor basis itu dapat maju? Yang pertama adalah perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi. Ya, ini untuk mempermudah pertumbuhan ekonomi di wilayah itu, bagaimana wilayah yang akan melakukan ekspor atau melakukan impor dapat berkomunikasi dengan wilayah yang melakukan transaksi ekonomi dengan lebih baik, dan juga transportasi sehingga pengiriman barangnya dapat lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien, sehingga harga barang dan jasa tidak mengalami peningkatan yang berlebihan, sehingga modal yang dikeluarkan pun tidak tinggi. Nah, jadi saling untung wilayahnya jadi dengan mengembangkan transportasi. Transportasinya adalah untuk menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, wilayah yang di luar wilayah itu, antar wilayah. Kedua adalah pendapatan dan penerimaan daerah. Nah, jadi bagaimana pendapatan dan penerimaan daerah atau pajak atau kegiatan ekonomi itu dapat meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi sektor basisnya dapat meningkat. Ini simbiosis, mutualisme saling timbal balik. Ketika sektor basis meningkat, maka pendapatan meningkat. Pendapatan meningkat juga dipengaruhi oleh kemajuan dari sektor basis. Ketika pendapatan daerah meningkat, maka ekonomi di dalam negeri, dalam wilayah negerinya itu atau wilayah daerah itu meningkat, sehingga sektor basisnya dapat didukung untuk menjadi lebih maju. Itu yang pertama. Dan ketika pendapatan dan penerimaan daerah meningkat, maka sektor-sektor yang awalnya non-basis dapat meningkat menjadi sektor basis. Ketika semuanya menjadi sektor basis, maka sektor basis yang ada di wilayah itu menjadi lebih beragam, dan dengan begitu maka perekonomian wilayah itu pun akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah teknologi.
Ya, teknologi terkait dengan bagaimana efektivitas dan efisiensi dalam produksi. Oke, dengan teknologi maka dapat menghasilkan barang dengan kualitas yang baik dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, sehingga semakin efisien dalam penggunaan modal. Kemudian prasarana ekonomi dan sosial, ya bagaimana pasar, jasa pengiriman barang, kemudian masyarakatnya apakah mau menggunakan ke teknologi komunikasi untuk kegiatan ekonomi yang ada di wilayah itu. Oke, perkembangan teknologi IT itu mempengaruhi ketika prasarananya menjadi lebih baik, masyarakat bisa mengakses segala kebutuhan mereka melalui teknologi atau dapat mengakses setiap barang atau jasa yang ada di wilayah yang lain, maka kegiatan sektor basis itu akan menjadi semakin meningkat karena kaitannya bukan hanya menjual untuk lokal saja tetapi untuk antar wilayah ataupun antar negara. Itu tadi yang menyebabkan kemajuan dari sektor basis. Sedangkan apa yang menyebabkan kemunduran adalah penurunan permintaan di luar daerah. Karena sektor basis itu orientasinya tidak hanya lokal tetapi lebih ke arah bagaimana melakukan ekspor. Ketika ekspornya itu berkurang dikarenakan permintaan dari wilayah-wilayah lain itu menurun, maka sudah pasti pendapatan dari sektor basis akan semakin menurun. Dan ketika permintaan menjadi nol, maka sektor itu bukan lagi sektor basis, tapi menjadi sektor non-basis. Karena ia hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi tidak bisa diorientasikan untuk ekspor atau untuk perdagangan antar wilayah ataupun antar negara. Yang kedua adalah kehabisan cadangan sumber daya. Nah, semua kegiatan ekonomi, semua kegiatan produksi terkait dengan sumber daya, terkait dengan bahan baku. Ketika sektor basis itu berupa sektor yang berkait dengan pengolahan barang baku menjadi barang jadi, maka kemajuan atau keberlangsungan dari sektor itu terkait dengan sumber daya. Ketika sumber dayanya atau bahan bakunya menipis, maka sektor itu akan menurun dan kemudian tidak lagi menjadi sektor basis. Teknik dalam melakukan analisis ekonomi basis ada dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung, untuk menentukan apakah sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah itu menjadi sektor basis ataupun non-basis. Untuk metode pengukuran langsung dilakukan dengan mengukur langsung ke wilayah yang bersangkutan. Kalau misalnya wilayahnya kecamatan berarti langsung kecamatan, kalau provinsi langsung provinsi, kalau kabupaten ataupun negara langsung negara. Nah, untuk melihat apakah sektornya sudah menjadi sektor basis atau non-basis, dicirikan dengan apakah sektor itu sudah berorientasi ekspor atau berdagang untuk antar wilayah di luar wilayah tersebut atau belum. Ketika sudah, maka dia termasuk sektor basis. Kalau belum, maka masih non-basis. Untuk yang metode pengukuran langsung dengan survei langsung ke wilayah tersebut. Nah, yang sudah pasti, metode ini memiliki effort yang besar dan juga biaya yang banyak. Nah, untuk pengukuran tidak langsung, penentuan sektor basis non-basis dengan menggunakan data PDRB di suatu wilayah yang akan diukur dan tenaga kerja per sektor. Nah, biasanya yang digunakan adalah PDRB dari suatu wilayah. Nah, ini dapat didapatkan dari mana PDRB suatu wilayah? Didapatkan dari data BPS. Data BPS yang ada yang dirilis setiap tahun berupa dalam angka, baik itu nanti kalau misalnya kalian dapatkan bisa dalam skala kecamatan, kabupaten ataupun provinsi. Nanti bisa kalian gunakan untuk menganalisis apakah kegiatan ekonomi di wilayah itu sudah termasuk sektor basis atau non-basis. Untuk pengukuran tidak langsung ada 4 metode, yaitu asumsi, LQ, kombinasi antara asumsi dan LQ, dan pendekatan kebutuhan minimum. Nah, yang biasa digunakan adalah metode LQ, karena metode ini menggunakan data yang sudah pasti yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yaitu BPS. Nah, sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan ke originalitasnya. Metode LQ digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan
yang diakomodasi dari Miller dan White tahun 91, kemudian diperbarui oleh Easterman tahun 97 dan Ron Hood tahun 98. Nah, menurut Hood tahun 98, LQ adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasan. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan mana yang menjadi pemacu pertumbuhan suatu wilayah. Nah, LQ mengukur konsentrasi secara relatif dari spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Apa yang dibandingkan adalah kegiatan ekonomi di wilayah itu dengan kegiatan ekonomi di wilayah yang di atasnya, atau wilayah yang lebih luas. Jika kita bicara kegiatan ekonomi atau mengukur LQ di kecamatan, maka dibandingkan kegiatan ekonomi kecamatan itu dengan kabupaten yang ada di atasnya. Jadi kalau kita bicara kecamatan kabupaten, sedangkan kabupaten dibandingkan dengan provinsi. Jadi kalau kita bicara Surakarta, maka kita bicara membandingkan kegiatan ekonomi Surakarta atau Sukoharjo dengan provinsi Jawa Tengah. Kalau kita bicara kegiatan ekonomi Kartasura, maka kita bandingkan Kartasura itu dengan Sukoharjo. Itulah LQ. Inti dari model ekonomi itu menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Nah, hal ini mungkin menjadi hal yang penting. Suatu kegiatan ekonomi dapat dikatakan maju apabila orientasi kegiatan ekonominya sudah tidak lagi bicara masalah pemenuhan kebutuhan lokal, tapi bagaimana kegiatan ekonomi itu sudah berpikir untuk melakukan pemasaran atau kegiatan jual beli dengan wilayah-wilayah lain. Ekspor itu sendiri tidak terbatas dalam bentuk barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak. Ya, ekspor tidak hanya menjual barang keluar, tapi bagaimana ketika ada orang yang datang ke wilayah kita, wilayah yang kita kaji, orang-orang yang dari luar wilayah itu mau mengeluarkan uangnya, dananya, untuk mendapatkan barang-barang tidak bergerak yang ada di wilayah tersebut. Misalnya bagaimana dia bisa membeli rumah, misalkan, atau berinvestasi, membeli barang, atau properti, atau dia menginap di wilayah kita. Nah, hal yang seperti itu juga dapat disebut sebagai ekspor. Ini tadi untuk perhitungan LQ, formulanya matematis sederhana. Kalau kalian mencari di internet, sudah banyak yang melakukan ini. Jadi bagaimana melihat PDRB suatu sektor. Nah, jadi yang dilihat itu sektornya, sektor ekonomi, dari kabupaten atau kota yang kita kaji, dibandingkan dengan sektor yang sama, di tingkat di atasnya. Jadi kalau kita bicara kecamatan berarti membandingkannya dengan kabupaten. Jadi nanti yang di atas itu, yang VI dalam kurung S itu diganti menjadi satu sektor, misalnya sektor pertanian di kecamatan Kartasura, dibandingkan dengan sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang di bawah. Nah, jadi cuma tinggal membandingkan itu saja. Datanya dari mana? Datanya dari BPS tadi, dari dalam angka. Nah, situ sudah ada di bagian ekonomi. Jadi bisa kalian pakai data itu. Nah, terus kalau bicara geografi bagaimana? Ya berarti tidak hanya bicara satu wilayah saja. Yang pertama, kalau ingin bicara geografi, membandingkan kabupaten yang berdekatan, misalnya Klaten dengan Sukoharjo, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, tapi karena, sekali lagi, karena data ini adalah data-data sekunder, dan perhitungannya sangat cepat, maka kalian bisa menggunakan wilayah yang lebih luas. Misalnya Sobo Sukowono Klaten, kalian coba bandingkan dengan kegiatan LQ mana yang lebih baik. Sektor mana dari setiap kabupaten itu yang merupakan sektor basis. Nah, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan antar kabupaten. Nah, ini tapi secara rumus, secara metode matematis sangat mudah. Hanya membandingkan PDRB. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat apakah pertanian menjadi sektor basis atau tidak, ya berarti kalian kaji dulu pertanian, hitung dulu pertanian. Kalau nanti perdagangan jasa, kalian hitung lagi perdagangan jasa untuk mendapatkan apakah nilainya termasuk untuk sektor basis atau non basis.
hasilnya nanti akan berupa angka, yaitu di bawah 1 atau lebih dari 1. Ketika lebih dari 1, maka sektor itu, misalkan kalau kita tadi kaji sektor pertanian, maka sektor pertanian itu memiliki potensi ekspor dan telah mampu memenuhi kebutuhan lokal. Mengapa lebih dari 1? Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi PDRB itu terkait dengan jumlah pendapatan, jumlah penghasilan yang dihasilkan dari sektor itu. Kalau kita bicara pertanian, maka penghasilan dari sektor pertanian di wilayah yang kita kaji melebihi angka dari kegiatan ekonomi di wilayah yang menjadi acuan. Nah, kalau kita bicara kata suro, ketika nilai LQ-nya dari sektor pertanian lebih dari 1, maka kegiatan ekonomi pertanian di wilayah kata suro lebih besar nilainya daripada di Sukoharjo. Atau kalau kita bicara Sukoharjo, bicara sektor pertanian, maka sektor pertanian di Sukoharjo lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian yang ada di Jawa Tengah. Itu kalau LQ-nya lebih dari 1. Kalau 1, maka sama dengan 1, pas 1, maka wilayah itu, maka sektor itu secara optimal memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Oke, secara optimal. Jadi secara menyeluruh dia sudah bisa memenuhi kebutuhan lokal secara menyeluruh di seluruh wilayahnya. Tapi dia belum bisa untuk kegiatan ekspor. Tapi jika dia kurang dari 1, maka dia hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan karena kurang dari 1, punya kecenderungan sektor itu belum bisa memenuhi keseluruhan. Oke. Dia hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal, tetapi tidak keseluruhan wilayah yang ada di wilayah yang kita kaji itu terpenuhi oleh sektor itu. Sehingga wilayah itu cenderung melakukan impor dari wilayah lain. Nah, kalau kita bicara tadi pertanian, mungkin LP pertanian di kota Jogja, di kota Semarang, mungkin di kota Solo, memiliki nilai yang kurang dari 1. Oke, sehingga wilayah itu cenderung melakukan impor pertanian, mungkin dari khususnya untuk beras, dari wilayah-wilayah sekitar. Karena mereka merupakan sebuah kota, di mana di kota lahan pertanian sangat sedikit. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan primer, khususnya untuk pangan, didapatkan dari wilayah lain. Nah, ini yang tadi yang saya sebut dengan sektor-sektor kegiatan ekonomi. Dari tahun dasar 2000 hingga sebelum tahun 2010, berarti sampai tahun 2009, ada 9 sektor. Nah, ini ada 9 sektor, dari pertanian hingga jasa. Sedangkan dari tahun 2010 sampai sekarang ada 17 sektor. Oke, jadi di tahun 2010 sampai sekarang itu pengelompokan kategorinya menjadi lebih detail, menjadi lebih beragam, menjadi 17 sektor yang awalnya dari 9 sektor. Nah, ketika kalian melakukan perhitungan LQ suatu wilayah, maka kalian harus melihat menggunakan 9 sektor atau 17 sektor. Ketika kalian membandingkan antara tahun dasar 2000 dengan 2010 misalnya, kemudian tahun 2020, berarti kalian harus melakukan generalisasi dari yang 17 sektor menjadi 9 sektor. Oke, bukan yang 9 sektor kalian jabarkan jadi 17 sektor. Oke. Ingat prinsip generalisasi, yang detail menjadi lebih general. Nah, itu yang jadi jangan terbalik. Jadi kalau dengan ini, jangan kemudian kalian beralasan, Pak, yang 19, yang 17, nggak apple to apple, nggak cocok untuk melakukan perbandingan. Nah, karena kalian sudah dari geografi, kalian paham apa itu generalisasi, maka kalian mengubah yang 17 sektor menjadi 9 sektor. Sulit? Tidak sulit. Oke, karena kalian hanya mencocokkan saja, oh ini pertanian, hutanan perikanan berarti 1, pertama perikanan berarti 2. Oke, pengadaan listrik dan gas berarti masuk yang listrik, gas, dan air minum. Pengadaan air, pengolahan sampah daur ulang berarti masuk gas, air minum. Oke. Konstruksi, masuk konstruksi. Reparasi mobil motor masuk konstruksi. Dan seterusnya. Ya. Ini adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan kajian. Jadi kalau ada yang nanti tertarik untuk penelitian mengenai sektor PDRB, mengenai sektor basis dan basis dari suatu wilayah, bisa menggunakan
perhitungan LQ salah satunya. Oke. Dan datanya data sekunder. Kalian hanya perlu menghadap laptop tanpa harus melakukan cek lapangan. Ya tinggal dilihat 9 sektor atau 17 sektor. Yang sudah pasti kalau di tahun 2020 ini kalian pilihannya membandingkan dalam waktu 10 tahun 2010 sampai 2020 atau dari 3 periode dari tahun 2000, 2010, 2020, 20 tahun untuk melihat grafik perubahan dari 3 periode waktu. Ini contoh hasil perhitungan menggunakan data tahun 2010 sampai 2014 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kita lihat hasil perhitungannya dengan rumus yang tadi. Angkanya, kita lihat nilai LQ dari tahun 2010 hingga tahun 2014 seperti ini. Nah, ketika kalian seperti ini kan bisa lihat grafiknya. Mana yang grafik yang meningkat, mana yang menurun, mana yang stabil. Ketika melihat ada grafik yang meningkat, ini adalah temporal. Kita bicara temporal, perbedaan waktu. Ketika dia semakin meningkat berarti terjadi progresif. Berarti sektor itu mengalami perkembangan dan memungkinkan untuk dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah itu. Nah, ketika dia menurun, lihat mengapa menurun, sektor apa yang menurun. Nah, itu menjadi analisis kalian. Yang nantinya jika kalian menjadi pemimpinan kepala daerah, maka kalian bisa lihat, sektor apa yang mengalami penurunan. Bisa tidak kalian tingkatkan? Atau sektor apa yang mengalami peningkatan tiap tahunnya? Nah, ketika dia mengalami peningkatan, bagaimana kebijakan kalian untuk membantu peningkatan itu? Nah, kalau di Indragiri Hulur ini, lihat bahwa untuk sektor basisnya ada 6 sektor. Yang pertama yaitu industri pengolahan, pengadaan air pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, akomodasi dan makan minum, perusahaan, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Berarti yang selain perusahaan, administrasi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Jadi jasa lainnya. Itu menjadi sektor basis. Nah, untuk yang sektor basis yang mana penurunan terjadi kita lihat pada sektor jasa perusahaan dan juga penyediaan akomodasi makan minum. Tetapi yang mengalami peningkatan secara relatif adalah industri pengolahan. Dan yang terlihat stabil itu adalah pengelolaan air, pengolahan sampah, dan limbah daur ulang. Nah, ini akan menjadi kajian mengapa bisa terjadi seperti ini. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkannya? Ingat, sekali lagi, melihat tabel, melihat hasil perhitungan, jangan hanya terpaku pada angkanya saja, tetapi coba-coba bandingkan mengapa nilai itu bisa turun. Lihat wilayah itu secara luas. Kalau misalnya pertanian di sini mengalami penurunan, pertanian perikanan, mengapa bisa terjadi? Dilihat ternyata data perubahan penggunaan selama 5 tahun, penggunaan lahan untuk pertanian dan kehutanan semakin turun. Maka semakin rendah nilainya. Atau pertambangan dan penggalian, ternyata nilainya 5 tahun terakhir naik terus. Karena usaha tambang yang mengadakan izin untuk mengadakan penambangan di wilayah kalian semakin meningkat, sehingga nilainya semakin meningkat nilai LQ-nya. Nah, inilah lebihnya kalian dalam untuk menjadi sarjana. Tidak hanya bicara melihat data, kemudian grafiknya naik atau turun, yang naik apa, yang turun apa, tetapi mengapa. Nah, itulah cara kalian untuk dapat dikatakan lulus sebagai seorang sarjana. Itu tadi kita bicara masalah bagaimana perhitungannya, perhitungan LQ, rumusnya seperti apa, hasilnya apa, kemudian bagaimana maksudnya, arti dari hasil LQ, dan juga contoh LQ. Nah, kita bicara masalah kelebihan dan keterbatasan dari LQ. Untuk kelebihan LQ, nah sudah saya bilang tadi, ini adalah sebuah metode yang sangat sederhana, karena hanya membutuhkan data PDLB suatu wilayah dari tiap sektor, yang bisa kalian dapatkan dengan sangat mudah dari data-data BPS dalam angka. Apalagi untuk 10 tahun ke belakang, itu datanya saya yakin lengkap. Kalau misalnya tidak dipublish secara online, kalian bisa datangi BPS-BPS terkait, baik itu kecamatan, kabupaten, atau provinsi untuk mendapatkan data ini. Karena datanya
sudah terekap dengan baik untuk 10 tahun ke belakang. Kalau untuk tahun lampau di bawah tahun 2000, ya mungkin kalian akan kesulitan untuk mendapatkan data-data ini. Oke. Nah, data pengolahannya juga sangat mudah karena cuma input data. Kalau di sini contohnya ada Excel atau Lotus, yang kalian biasanya mungkin familiar dengan Excel. Kalian cuma tinggal input Excel, ya, setiap sektor yang ada 17 tadi, kalian input angkanya, nilainya. Ya, setelah diinput langsung pakai rumusnya cuma tinggal ketik sekali, kemudian dapat jadi semuanya untuk 17 sektor. Hal yang sangat mudah kalian lakukan. Nah, sehingga metode ini sangat mudah dan cepat untuk menentukan apakah suatu wilayah sektor mana yang menjadi basisnya dan mana yang menjadi basis. Atau basisnya sektor basis yang berbeda pada saat perubahan wilayah itu berbeda. Untuk periode basisnya karena saja sama, ya, karena menggunakan tersebut, karena mungkin menambah tentang tidak ada basis yang resmi melaksanakan yang itu, maka kita tidak nanti selalu melakukan kegiatan yang sama sesuai untuk pusat melakukan tersebut itu karena dari instansi itu instansi harus menjadi keputusan yang terkait maka dari instansi tersebut seperti misalnya menjadi keputusan dalam tersebut jadi misalnya karena kita melakukan keputusan berarti misalnya tidak ada yang tersebut jadi maka harus pasti dilakukan aktivitas kita yang metode yang berdasarkan dengan pikiran ini itu tidak hanya untuk berdasarkan ya kalau masuk program sendiri berdasarkan dalam hal ini di negara-negara maju ya di negara sekitar terjadi misalnya Thailand makanya namanya di Indonesia sektor pariwisata tinggi sebenarnya seperti sekarang menurun di tahun ini di 2020. Nah, untuk menghindari buat musiman atau tahun ini maka di Indonesia mereka mencari minimal misalnya karena untuk melihat trennya ketika ada tren yang dari 5 tahun 4 tahun jadi itu 10 tahun ya dari 10 tahun 8 tahun itu naik tiba-tiba di tahun ke 9 turun di tahun ke 10 naik kita bisa lihat kenapa di tahun ke 9 ini turun atau kalau misalnya 5 tahun 10 tahun di akhir periode di tahun ke 5 ke tahun ke 10 mulai penurunan. Nah ketika kita lihat ya ada apa ini mengapa sektor pariwisata kok turun biasanya naik tinggi kok sekarang tiba-tiba turun. Nah kalau di tahun 2020 alasannya adalah adanya wabah corona sehingga sektor pariwisata menjadi lesu, menjadi kurang. Nah, gitu. Sehingga selain mendapatkan data dari instansi yang valid, instansi yang resmi, juga kalian harus menggunakan data tren minimal 5 tahun. Oke. Tetapi jika wilayahnya perubahan wilayahnya cepat maka biasanya diminta untuk 10 tahun. Nah ini nanti, dan ini sangat mudah juga 5 atau 10 tahun pun hanya menginput di Excel dan dalam kalau sudah selesai input tidak sampai 1 jam
angka ya sudah pasti sudah keluar angka LQ dari setiap sektor di setiap wilayah yang kalian kaji. Oke. Nah, itu saja untuk analisis yang pertama. Jadi silakan apabila kalian ingin menggunakan LQ untuk tugas akhir nanti untuk skripsi kalian, bisa kalian coba, kalian cicil dari sekarang untuk menginput data atau mengumpulkan datanya dulu. Nah, nanti ya, kalau ketika kalian sudah semester 7, kalian bisa lebih dulu dibandingkan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan tugas akhir kalian. Nah, demikian materi hari ini saya akhiri. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, maka saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.